teman-teman, di sini saya akan membuka sebuah presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 7 yang berjudul Transformational Leadership Theory. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri dan yang kedua oleh rekan saya Muhammad Rizky dan yang ketiga akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Erto Borneo. Nama saya Ririn Andrita, NIM 1909-1020-42 dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang definisi transformational theory. Yang pertama, menurut Bas 1998 dalam Sondari 2003 menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan tersebut, bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal, dan respek kepada pimpinannya. Pada akhirnya, bawahan akan termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Menurut O'Leary 2001, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manajer bila ia ingin melakukan bersama suatu kelompok, melebarkan batas, dan memiliki kinerja melampaui status quo atau mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya semu. Yang ketiga, menurut Hanward 2013, konsep transformational leadership dapat diartikan sebagai proses di mana para pemimpin membawa perubahan organisasi dengan meningkatkan motivasi karyawannya. Dan yang terakhir yaitu transformational theory adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahan atau kelompok dalam rangka untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya agar tercipta suatu masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan definisi transformational theory. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transformational leadership, di mana sebelumnya mengenai definisinya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai transformational leadership. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah pemimpin yang karismatik. Dalam hal ini, karisma menggambarkan orang-orang yang istimewa dan membuat orang lain ingin mengikuti visi yang mereka ajukan. Sebagaimana Presiden Nelson Mandela, presiden non-kulit putih Afrika Selatan adalah contoh yang karismatik. Dia dipandang sebagai pemimpin yang memiliki standar moral yang tinggi dan visi untuk Afrika Selatan yang menghasilkan perubahan monumental dalam kehidupan berbangsa pada negara Afrika Selatan. Contoh yang kedua adalah seorang manajer penjualan yang memotivasi anggota tenaga penjualan untuk unggul dalam pekerjaan mereka melalui kata-kata mendorong. Dalam hal ini, pemimpin mengomunikasikan harapan yang tinggi kepada pengikut, menginspirasi mereka melalui kata-kata motivasi untuk menjadi komitmen dan bagian dalam visi bersama dalam organisasi. Contoh yang ketiga adalah seperti seorang manajer instalasi yang mempromosikan upaya individu pekerja untuk mengembangkan cara-cara unik dalam memecahkan suatu masalah dalam organisasi dan yang menciptakan perlambatan dalam produksi. Dalam kepemimpinan ini pula, merangsang pengikut untuk lebih kreatif dan inovatif. Jenis kepemimpinan ini mendorong pengikut untuk mencoba pendekatan baru dan mengembangkan cara-cara inovatif dalam menangani sebuah masalah dalam organisasi. Sekian penyampaian mengenai contoh dari transformational leadership ini. Mengenai kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami tentang transformational leadership teori ini. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah kepemimpinan yang mampu menciptakan sebuah perubahan yang mendasar dan juga dilandasi oleh nilai-nilai agama, sistem, dan juga budaya tentunya, untuk menciptakan sebuah inovasi dan kreativitas pengikutnya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Kemudian ada beberapa model kepemimpinan transformasional menurut Darteibah. Yang pertama, pada tahun 2015, transformational leadership digambarkan sebagai sebuah kepemimpinan yang memiliki karisma dan daya tarik dalam meningkatkan standar moral dan juga etika untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan visi dan misi yang lebih tinggi.
Yang kedua ada menurut Gandolfi pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa transformational leadership adalah bentuk kepemimpinan yang mendorong hubungan positif antara pimpinan dengan karyawannya. Dan yang terakhir ada menurut Van Wart pada tahun 2013. Beliau mengatakan bahwa konsep transformational leadership dapat diartikan sebagai proses di mana para pimpinan membawa perubahan organisasi dengan meningkatkan motivasi karyawannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Selalu jaga kesehatan teman-teman, semoga kita bisa bertemu kembali di saat kuliah offline di kampus. Sedikit pantun dari saya, pagi-pagi ke pasar beli ikan, ikannya ikan cakalang. Ayo tetap di rumah aja teman-teman, supaya virus corona segera hilang. Sekian kelompok 7 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.